Jadi, menurut dokumen-dokumen pengadilan dan kesaksian para korban yang akhirnya berani bicara, modusnya itu sistematis banget. Mereka rekrut gadis-gadis muda, banyak yang masih di bawah umur, dan dari keluarga susah. Diiming-imingi pekerjaan. Tapi janji itu cepet banget berubah jadi mimpi buruk, pelecehan dan eksploitasi seksual. Oke, mari kita bahas salah satu kasus paling rumit dan, ya, paling kelam di zaman kita. Sebuah kisah tentang kekayaan yang nggak bisa dijelaskan, koneksi ke orang-orang paling berkuasa, dan kejahatan yang tersembunyi selama puluhan tahun. Jadi, pusat dari semua ini adalah satu orang, Jeffrey Epstein. Coba deh bayangin, dia ini tuh bukan siapa-siapa loh, bukan pendiri perusahaan teknologi, bukan juga CEO perusahaan raksasa. Secara publik, nggak ada yang tahu dia dapat duit dari mana. Tapi, gaya hidupnya itu loh, cuma bisa diimpikan sama miliarder kelas kakap. Dia punya jet pribadi, yang bahkan punya julukan aneh, Lolita Express, pulau pribadi di Karibia, dan yang paling penting, akses langsung ke orang-orang paling berkuasa di dunia. Kita ngomongin presiden, pangeran, sampai raksasa-raksasa Wall Street. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Bukan cuma siapa sih Jeffrey Epstein itu, tapi lebih ke gimana caranya. Gimana bisa orang yang seolah-olah nggak punya apa-apa bisa bangun jaringan sekuat itu, dan gimana caranya dia bisa nyembunyiin rahasia segelap itu. Yuk kita coba urai benang kusutnya dari awal banget. Setiap cerita misteri pasti ada titik awalnya kan? Nah, buat Epstein, titik awalnya ini bukan di lantai bursa Wall Street yang glamor, tapi justru di ruang kelas. Dan dari situlah dia dapat kunci buat masuk ke dunia orang-orang super kaya. Jadi gini, tahun 1974, Epstein itu cuma seorang guru matematika di Dalton School. Ini bukan sekolah biasa ya, tapi sekolah elit di Manhattan. Dan pekerjaan ini bukan cuma sekedar ngajar, ini jadi batu loncatannya. Dengan ngajar anak-anak dari keluarga terkaya dan paling berpengaruh di New York, dia dapat sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar gaji, koneksi. Dia pakai pesonanya buat deketin orang tua murid yang punya kuasa. Coba dia perhatiin polanya. Setiap langkahnya itu kayak udah diperhitungkan banget. Dari Dalton, koneksi yang dia bangun langsung bawa dia ke Bear Stearns di Wall Street. Di sana, dia asah kemampuannya ngelola duit dan mungkin juga rahasia orang-orang kaya. Nah, puncaknya, dia bikin firma sendiri, J. Epstein & Co., yang operasinya super rahasia. Kliennya cuma segelintir miliarder. Terus hasilnya apa dari model bisnis yang serba rahasia ini? Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 600 juta dolar. Gila kan? Dan yang lebih bikin kaget, katanya sebagian besar duit ini cuma datang dari beberapa klien aja. Ini jelas bukan bisnis biasa. Ini tuh kayak butik keuangan khusus buat kaum elit yang dibangun di atas kepercayaan dan kerahasiaan tingkat tinggi. Tapi, tentu aja, di balik semua kemewahan dan citra konsultan keuangan hebat ini, ada sisi lain yang jauh lebih gelap. Sebuah sistem eksploitasi yang berjalan puluhan tahun, yang pelan-pelan akhirnya mulai kebuka juga. Jadi, menurut dokumen-dokumen pengadilan dan kesaksian para korban yang akhirnya berani bicara, modusnya itu sistematis banget. Mereka rekrut gadis-gadis muda, banyak yang masih di bawah umur, dan dari keluarga susah. Diiming-imingi pekerjaan. Tapi janji itu cepet banget berubah jadi mimpi buruk, pelecehan dan eksploitasi seksual. Dan perjuangan buat mencari keadilan itu rasanya kayak nabrak tembok terus. Laporan pertama tahun 96 itu seolah-olah hilang di telan bumi. Butuh hampir 10 tahun sampai ada investigasi serius di Florida. Tapi hasilnya cuma kesepakatan hukum di tahun 2008 yang kontroversial banget. Hukumannya ringan, bahkan dia masih bisa keluar masuk penjara buat kerja. Baru deh di tahun 2019, setelah ada tekanan besar dari publik dan media, dia akhirnya ditangkap lagi dengan tuduhan federal yang jauh lebih serius. Nah, penangkapan tahun 2019 ini kayak ngebuka kotak Pandora. Pengadilan mulai merilis jutaan halaman dokumen yang udah lama banget disegel. Dan dari situlah dunia akhirnya bisa sedikit ngintip seberapa luas sebenarnya jaringan seorang Jeffrey Epstein. Jadi dokumen-dokumen ini sering disebut di Epstein Files. Isinya apa? Ini dari gugatan perdata salah satu korbannya. Di dalamnya ada banyak banget mulai dari kesaksian di bawah sumpah, catatan penerbangan jet pribadinya, email, jadwal pertemuan, semuanya ngasih gambaran detail siapa aja yang ada di lingkaran Epstein.
Dan di dalam dokumen-dokumen ini muncullah nama-nama yang, wah, kita semua kenal. Mulai dari mantan Presiden Amerika, anggota keluarga kerajaan Inggris, sampai raksasa teknologi dan bahkan ikon budaya pop. Nama-nama mereka muncul di berbagai konteks ya. Ada yang sebagai penumpang di jetnya, ada yang di pertemuan sosial, macam-macam. Oke, sekarang ada satu hal yang super penting buat kita pahami bersama. Munculnya nama seseorang di dokumen ini nggak otomatis berarti mereka bersalah atau terlibat dalam kejahatan. Sekali lagi, nggak otomatis berarti bersalah. Banyak nama yang muncul dalam konteks yang biasa aja, nggak ada hubungannya sama kriminalitas. Tapi kehadiran mereka di arsip ini nunjukin satu hal, seberapa dalam Epstein bisa menembus lingkaran orang-orang paling berkuasa di planet ini. Dan tepat saat semua orang ngerasa, oke, akhirnya kita bakal dapat jawaban di pengadilan, ceritanya malah ngambil tikungan terakhir yang paling bikin bingung. Tikungan yang justru nimbulin lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jadi, sambil nunggu sidangnya dimulai di penjara dengan keamanan super ketat di Manhattan, pada 10 Agustus 2019, Jeffrey Epstein ditemukan meninggal di selnya. Penyebab resmi kematiannya dinyatakan bunuh diri. Tapi kematiannya ini diselimuti sama serangkaian katakanlah kegagalan yang aneh banget dan susah dipercaya. Pengawasan bunuh dirinya tiba-tiba dihentikan. 2 penjaga yang seharusnya ngecek dia kabarnya ketiduran dan bahkan malsuin catatan patroli. Dan yang paling ganjil, kamera CCTV di area luar selnya katanya rusak. Kebetulan. Dan ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir yang terus menghantui kasus ini. Dengan meninggalnya saksi kunci, apakah semua rahasianya ikut terkubur bersamanya? Kematian Epstein memastikan dia nggak akan pernah bisa bersaksi, dia nggak akan pernah bisa buka mulut. Ini ngebiarin jaringannya yang super luas itu tetap aman dalam bayang-bayang. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana ini bisa terjadi, tapi apakah kita akan pernah tahu cerita lengkapnya?